Ya, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Mister kasihi. Pada pagi hari ini Mister akan mempelajari atau menjelaskan bagaimana mencari luas juring ya dan panjang busur ya. Nah, seperti kita tahu luas juring ini kita sudah pernah belajar dan Mister sudah memberitahukan which part gitu ya, bagian mana yang merupakan luas juring. Nah, untuk mencari luas juring berarti tentu kita harus mengetahui yang namanya adalah besar sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Karena dia adalah luas, maka berhubungan dengan luas lingkaran, ya. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya adalah besar sudut pusat per 360 kemudian dikali dengan luas lingkaran. Ya, nah bagaimana contoh soalnya Mister? Oke, contoh soalnya adalah seperti ini. Biasanya dia berupa gambar gitu ya, tapi nanti juga ada yang berupa soal cerita. Ya, nah contoh soal yang berupa gambar biasanya dikasih tahu sama dia. Nah biasa yang kita tahu ini adalah luas juring yang Mister arsir garis merah. Ya, nah ini adalah sudut pusatnya. Ya, biasanya pasti dikasih tahu. Entah kalau yang ini dikasih tahu atau misalnya yang sebelah sini yang dikasih tahu. Kalau sebelah sini yang dikasih tahu ya berarti kita tinggal kurangin. Kurangin berapa? 360. Lah, kenapa 360? Ya kan kita tahu kalau lingkaran itu adalah 360 derajat, begitu kan? Jadi kalau di sebelah sini yang dikasih tahu ya kita tinggal kurangin aja 360 derajat dikurangi besar sudut yang ininya maka kita dapat sudut ininya, gitu kan? Logika doang kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kalau untuk mencari sudut 120 derajat ini bagaimana? Atau luas juring 120 derajat ini bagaimana? Ya, berarti kita tinggal masukkan rumusnya. Ya, luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Ya, nah seperti kita tahu, ya luas lingkaran ya kita tinggal masukin rumusnya. Ya, pi kali R kali R. Ya, kenapa Painter pakai R? Karena di sini kasih tahunya jari-jarinya 21 cm. Makanya Mister pakai kali R kali R. Mister kalau pakai jari diameter boleh nggak? Boleh aja. Pakai rumusnya yang mana? Yang satu lagi, ya kan? Nah, jadi di sini luas juringnya kita tinggal cari. Jadi sudut pusatnya berapa? Oh, ini nih yang dibilang sudut pusat nih yang ini ya. Pokoknya yang di sebelah pusat dengan titik pusat ini ya. Nah, berarti 120 derajat. Ya, kita tinggal tulis nih. 120 derajat. Tuh, seperti itu ya. Dikali dengan per 360 kali pi kali R kali R ya. Nah, pi-nya bagaimana, Mister? Ya, lihat aja sama kayak biasa. Pakai 21 cm nih jari-jari. Berarti pakai pi-nya 22 per 7. Gitu aja. Nah, kita tinggal tulis, Deng. Jadi, 120 derajat per 360 derajat gitu ya. Kemudian dikali pi-nya ini pakai 22 per 7 gitu ya. Kemudian dikali R, R-nya adalah 21 cm. Kali lagi 21 cm. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal proses dengan menyederhanakan aja, simplify. Nah, kita ini tahu, ini bisa kita coret. Ya kan, ini dibagi 120 jadi 1. Ini dibagi 120 jadinya 3. Nah, kan kayak begitu, lebih mudah kan? Nah, mana lagi yang bisa kita coret? Oh, ini nih, Mister. Oke, kita coret, seret. Sama 7. Oke, seret. Ini jadi 1, ini jadi 3. Nah, seperti itu. Ini 3 bisa coret lagi, Mister. Boleh, coret lagi. Jangan pakai yang ini aja. Boleh, as long itu bisa dibagi gitu ya. Oke, kita bagi ini, coret. Nah, kita bagi, coret gitu kan. Nah, ini jadi 7. Toh sama aja gitu kan. Berarti 7 kali 3 ya 21. 21 kali 22 berarti 21 kali 22 itu adalah 42. 42 berarti 462 ya. Dapat, Deng. Jadinya adalah 462 cm persegi. Nah, tuh dia kita dapat ya. Mudah bukan anak-anak kan?
Jadi hafal rumus kita bisa langsung dapat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya soal cerita, Mister? Oke, soal cerita juga nggak masalah ya. Misal, ayah membuat kolam ikan, misalnya berbentuk juring dengan sudut pusat 100 derajat dan nah ini diameter 60 cm. Hitunglah luas kolam itu. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu, cuma bilang luas kolam. Tapi kan ada clue-nya, ada petunjuknya. Jadi dalam setiap soal cerita itu pasti ada petunjuk kita mau cari apa. Masa hitung luas, gimana hitung luasnya? Oh, ternyata dia ada sudutnya. Oh, udah pasti kalau ada sudut hubungannya kalau nggak ke luas juring, ya panjang busur. Oh, karena dia cari luas, berarti luas juring. Kan gitu doang. Nah, lagian di sini juga dikasih ada kata keterangan juring. Nah, jadinya seperti itu ya. Nah, dari sini biasanya kalau soal cerita pi-nya dikasih tahu atau pi-nya dikasih tahu. Ya, apakah 3,14, apakah 22/7. Jadi kalian lebih mudah mengerjakannya ya. Nah, karena ini soal cerita ya as usual, seperti yang Mister biasa lakukan, harus ada diket. Ya, nah dari sini diketahuinya apa aja? Oh, sudut pusatnya 100 derajat gitu kan. Lalu kemudian diameternya 60 cm ya kita tulis. Nah, kalau Mister lebih suka pakai rumusnya pi kali R kali R. Makanya Mister langsung cari dia jari-jarinya. Ya, Mister paling nggak suka pakai yang diameter karena agak ribet, ada seperempatnya ya kan. Nah, kalau Mister lebih suka yang simple, jadi kita tinggal langsung bagi di sini gitu ya. Jadi jari-jarinya kita langsung dapat 30 cm sehingga lebih memudahkan kita untuk pengerjaan perhitungannya nanti ya. Nah, setelah kita dapat ya ditanyanya adalah luas juring. Nah, ya udah tinggal jawab. Luas juring itu sama dengan berapa? Masukin rumusnya. Ingat ya, selalu masukkan rumus supaya apa? Supaya kalian hafal. Karena ini di SMP juga akan kalian ketemu lagi. Percaya sama Mister ya. Nah, di sini sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Ya. Nah, berarti sudut pusatnya berapa, Mister? Oh, 100. Ya, kita tinggal tulis. Ya, 100 derajat per 360 derajat dikali pi. Seperti kita tahu luas lingkaran kan berarti pi kali R kali R. Langsung aja kita masukin, nggak perlu Mister tulis lagi ya. Karena kan kalian sudah tahu rumusnya ya. Nah, pi-nya dikasih tahu berapa? 3,14. Ya udah kita tinggal tulis 3,14 kali dengan R. R-nya berapa? Langsung aja kita masukin. 30 cm. Nah, kali lagi 30 cm, Mister. Oke. Nah, sudah itu kita tinggal proses. Mana yang bisa kita proses kan gitu. Ya. Oke, ini kita proses dah. Dibagi berapa? Bagi 10, coret-coret. Oke, ini bisa lagi dibagi berapa ya? Oke lah, kita coret dulu dah. Jadi ini coret dulu nolnya. Nah, kayak gitu ya. Lalu kemudian mana lagi yang bisa kita coret? 36. Kita bisa bagi dengan berapa nih? Ini deh 10 dulu dah. Ini kita bagi 10 bagi 2 ya kan jadi 5. Ya, kita simplify. Ini kita bagi 2. Ini jadi 18. Tuh, seperti itu. Lalu mana lagi? Ini bisa dibagi sama ini nih, Mister. Oke. 18 kita coret. Kita coret. Ini bagi 3 jadi 10, ya. Ini bagi 3, jadinya sisanya 6. Tuh, begitu kan? Oh, ini masih bisa coret lagi nih, 6 sama 5, Mister. Oke, kita coret gitu kan. Atau bagi 2, boleh terserah. Ya sudah, kita bagi 2 aja deh. Ini kita bagi 2 ya, ini 6-nya kita bagi 2. Jadinya bagi 3 jadinya 2 ya. Kita bagi 3 ini jadinya 10. Nah, kan seperti itu. Aduh, udah berantakan. Ya udah kita tulis bawahnya lagi gitu ya. Tapi kita langsung proses gitu ya. Jadinya adalah ini 5/2 ya. Kemudian dikali. Nah, ini langsung aja 3,14 kali 10 kali 10 ya udah berarti ini 314 gitu kan. Sentimeter persegi gitu ya. Lalu ini masih bisa diproses. Kita coret, kita coret.
Ya kan? Ini dapatnya jadi 157. Nah, begitu kan? Nah, 157 dikali 5. Jadi hasilnya itu berapa itu? Berarti ini 5, lalu simpan 3, 25 kali tambah 3, 8, ya. 2 berarti 785 ya centimeter persegi. Nah, selesai ya. Nah, itulah untuk mencari soal cerita dalam bentuk luas juring dalam bentuk soal cerita ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan panjang busur, Mister? Oke, panjang busur juga sama konsepnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi as we know, panjang busur itu juga Mister sudah pernah terangkan ya mengenai panjang busur ya. Jadi kalau panjang busur itu adalah simbolnya adalah seperti ini ya, panjang busur ya. Nah, jadi kalau panjang busur itu rumusnya adalah besar sudut pusat hampir sama kan? Panjang busur sama luas juring, makanya Mister gabungin jadi 1/360. Nah, cuma bedanya di sini kali keliling. Kenapa kali keliling? Karena panjang busur ini adalah yang keliling ini nih, sekeliling lingkaran. Makanya sekeliling lingkaran ini hubungannya dengan panjang busur. Maka panjang busur juga berhubungan dengan keliling lingkaran. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya, Mister? Oke, contoh soalnya adalah misalnya ini ada lingkaran gitu ya, yang berupa gambar gitu ya. Lalu dibuat ini. Nah, kemudian dia bilang adalah hitunglah panjang busur AB. Nah, biasanya bisa ditulis panjang busur AB, atau bisa juga ditulisnya adalah begini ya, anak-anak ya. Ini AB. Kemudian di sininya ditulis sama dia begini. Nah, ini juga bisa dibilang panjang busur. Ya, jadi ini pengetahuan kalian aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ya kita tinggal masukin rumusnya kan. Jadi panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran juga we already know, ya kan? Karena dia pakai jari-jari berarti pakai rumusnya Iya, 2 kali pi kali R. Ya, kalau dikasih tahu pakai jari-jari boleh nggak, Mister? Kali pakai D boleh, nggak masalah. Asal jangan lupa konsepnya, D-nya harus dikali dulu jari-jarinya 2 kali ya, untuk dapat diameter. Nah, sudut pusatnya berapa? Oh, di sini sudut pusatnya 60, Mister. Masukkan 60 derajat tuh, begitu. Per 360 derajat. Seperti itu. Lalu kita masukin kelilingnya. Seperti tadi Mister bilang, kalau mau pakai diameter boleh, mau pakai jari-jari boleh. Kalau Mister mah lebih gampang aja pakai jari-jari aja. Ya udah kita masukin berarti 2 ya dikali lagi sama pi. Pi-nya pakai berapa? Lihat, dia pakai 21 cm. Ya. Berarti kita nanti pi-nya itu pakai 22/7 kali R. Ini Mister gini dulu ya. Nanti yang kedua Mister nggak mau pakai ini, langsung Mister masukin aja datanya. Karena rumus utamanya adalah yang ini ya. Oke, lalu ini 60/360. Nah ya, dikali dengan 2, dikali dengan pi-nya 22/7. Dikali lagi dengan R-nya itu adalah 21 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, ada yang bisa kita proses? Ada. Iya, ini kita coret. Nah, ini langsung jadi 1. Ini langsung jadi 6, begitu kan? Mana lagi? Ini Mister. 6-nya kita coret sama 2, Mister. Boleh. Ini jadi 1. Ini jadi 3. Nah, seperti itu ya. Nah, mana lagi? Ini bisa nih dicoret nih 3-nya. Boleh coret lagi 3-nya sama 21. Betul sekali. Ini jadi 7. Nah, 7-nya bisa dicoret kan? Coret lagi. Ini jadi 1. Coret lagi. Ini jadi 1. Gampang kan? Nah, jadi ternyata hasilnya hanya 1 kali 1 kali 22 kali 7 kali 1 ya. Ini juga udah dapatnya hasilnya 1 kali 1 ya, berarti hasilnya cuman 22 cm. Selesai deh, dapat hasilnya adalah 22 cm
meter. Nah, itu dia panjang busurnya. Mudah bukan? Nah, jadi seperti itu. Cuma memang jadi agak ini ya, tapi nggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana soal ceritanya, Mister? Oke, soal ceritanya juga kalian bisa tahu clue-nya ya. Misalnya, Budi mencoba berlari cepat mengelilingi. Nah, berarti hubungannya ke keliling. Ya, nah, pada sebuah lapangan dengan diameter 100 meter. Jika Budi hanya mampu berlari cepat dalam beberapa detik dan hanya menempuh jarak dengan besar sudut. Nah, tuh ada petunjuk lagi. Besar sudut pusat 72 derajat. Nah, ada mengelilingi, keliling sudut pusat. Oh ya, sudah jelas. Berarti ini mencari panjang busur. Nah, pertanyaannya adalah bukan panjang busur. Perhatikan, maka berapa meter jarak yang ditempuh Budi? Nah, lu kok jarak bukan panjang busur? Ya sebenarnya ya logikanya ya sama aja, kan keliling berarti jarak yang ditempuh. Jadi sama aja. Jadi logikanya mesti ke sana. Jadi kalau udah ada keliling lalu kemudian ada sudut pusat, hubungannya kalau nggak panjang busur, ya kan? Luas juring. Tapi ini keliling berarti oh ya sudah jelas. Berarti panjang busur. Nah, begitu. Jadi kita harus develop gitu ya cara pemikirannya ya. Nah, jadi seperti itu kita kembangkan pikiran kita ya. Oke, jadi seperti kalau dia soal cerita as usual, diketahui apa aja? Oh, diameter 100 meter ya. Sudut pusat 72 derajat. Lah ini Mister kenapa nggak rubah jadi jari-jari? Nah ini Mister pengen tunjukkan bahwa bisa juga menggunakan pi kali D gitu ya. Nah langsung ditanyanya adalah panjang busur atau jarak yang ditempuh ya. Maka jawabnya adalah panjang busur adalah sudut pusat per 360 kali pi kali D ya. Nah, jadi sudut pusatnya berapa? Oh, 72, Sir. Oke, 72 derajat per 360 derajat. Nah, selesai. Lalu kemudian dikali dengan pi-nya berapa? Oh, dikasih tahu tuh kan langsung. Jadi 3,14. Nah, dikali diameternya adalah 100 meter. Udah tinggal masukkan 100 meter. Nah, seperti itu. Ya, nah ini bisa kita proses yang mana? Oh, ini 72 nih. Iya, ini Iya, kita coret ya. Ini jadinya dibagi 36 jadi 10, bagi 36 jadi 2. Nah, kan gitu. Nah, mana lagi yang bisa kita coret? Oh, ini. Iya, kita coret aja 10. Kita coret. Seret, ini jadi 10. Nah, gitu kan? Nah, udah kita tinggal kalikan. Jadi hasilnya berapa? 2 dikali 3,14. Oh iya, 6,28 kali 10 meter. Nah, udah tinggal diproses aja. Kalau kali tinggal jalanin koma ke kanan. Ya, seret gitu kan. Kalau ke bagi ke kiri. Nah, jadi kalau ke kanan sebanyak 1 kali aja. Kenapa? Karena kan kali 10. Kalau kali 100 2 kali gitu ya. Jadi ini hasilnya cuma sekali. Berarti di sini komanya jalan sampai sini. Ya, berarti jadinya berapa? Iya, 62,8 meter. Nah, selesai ya. Nah, mudah bukan anak-anak matematika itu? Jadi asal kita sudah mengerti konsepnya, rumusnya sudah hafal, kita tinggal masukkan data, dapat data ataupun nilai yang kita cari ya. Oke, demikian penjelasan Mister mengenai panjang busur dan juga luas juring. Terima kasih, sampai ketemu untuk pelajaran atau subbab selanjutnya. Bye-bye, God bless.